Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di pertemuan keempat ini ya kita akan bahas dan tes beberapa form dengan menggunakan fungsi select, insert, update, delete yang udah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Oke. Nah, jadi ada sedikit latihan dan lebih banyak tugas di pertemuan ini ya. Karena kalau materi terus apa tugas kalian kan gitu kan. Perhatikan dulu, coba bisa langsung buka VB-nya. Nah, di sini saya udah buat beberapa form. Nah, itu nanti pasti tiap-tiap formnya ada insert, select, update, delete lah ya. Nah, kemarin kita udah coba buat di FRM data buku dan data buku add. Ini kan udah berhasil kemarin ya, sebagai contoh untuk yang keempat itu. 4 fungsi itu ya. Nah, kemudian ada data member. Nah, ini silakan dibuat dulu bernama FRM data member dan semuanya kayak ini DGP table, kemudian ini text dicari, btn add, btn edit, dan btn delete. Ini sama persis seperti apa yang ada di data buku. Ya, besarnya, name-nya semua sama. Oke, sama persis. Nah, kemudian ada FRM data member add untuk menambahkan member baru ya. Ada txt id, txt nama, txt alamat, dan txt no hp. Ya, ini bisa dilihat langsung di sini ya. Di sini ada name-nya. Kemudian ada btn simpan. Sorry, belum saya namain. Btn simpan. Oke. Nah, desainnya buat aja persis sama ini jadi seragam. Kemudian ada FRM denda ya. Di sini ada satu numeric up down. Saya kasih nama num denda. Dan kemudian btn simpan. Jadi sini kita bisa atur berapa denda yang ditetapkan setelah lewat 3 hari. Misalnya seperti itu. Oke. Kemudian form berikutnya ini ada menu utama, tapi ini nggak usah dulu, itu nanti aja. Kemudian ada FRM peminjaman. Ini juga sama persis seperti FRM data buku. Pokoknya kalau yang model-model tampilan-tampilan seperti ini sama persis lah. Ya, mulai dari name-nya, DGV table semua sama, teks dicari dan sebagainya semua sama. Nah, kemudian ada FRM peminjaman. Nah, perhatikan ya, desainnya seperti ini dibuat, silahkan. Kemudian di sini ada txt id peminjaman. Name-nya langsung aja lihat di sini ya. Jadi setiap saya ubah-ubah gini langsung lihat name-nya di sini. Oke, di sini ada txt id peminjaman. Kemudian ada date time picker bernama dtp tanggal. Ada txt id member. Ada lbl nama, lbl alamat, lbl no hp. Ya, lihat langsung di sini. Kemudian ada txt barcode buku, lbl judul, lbl pengarang, sama btn simpan. Kalau yang garis ini panel ya. Panel di sini bisa aja cari ini panel. Panel ini kan begitu kalian kan seperti ini dia. Nah, tinggal diganti backgroundnya warna abu-abu misal supaya persis sama kayak ini. Kemudian ya tinggal ditipiskan aja setipis-tipisnya. Kalau udah mentok seperti ini nggak bisa tipis lagi, tekan shift, kemudian tombol panah atas ya, klik dulu ininya, terus shift panah atas. Nanti dia mengecil sampai setipis-tipisnya ya, gak usah setipis-tipis sekali ya, cukup segini aja, gak usah sampai kayak rambut kalian belah 7 yang kayak jembatan Sir Tom Stakim ya. Nah, cukup setipis ini aja, jangan lebih tipis dari ini. Oke. Nah, ada button simpannya. Nah, itu ada FRM peminjaman. Nah, sekarang ada FRM pengembalian. Ya, ininya sama persis juga kayak tadi ya, kayak yang saya ulang-ulang tadi. Kemudian ada FRM pengembalian add. Nah, di sini ada ID peminjaman, txt ID peminjaman ya, ada DTP tanggal pinjam, ada txt ID member, LBL nama, LBL alamat, LBL no HP, kemudian txt barcode buku, LBL judul, LBL pengarang, tanggal DTP tanggal kembali, LBL lama peminjaman, kemudian LBL denda. Nah, di sini juga ada panel tadi sama persis, dan di sini ada btn simpan. Oke, silakan didesain dulu semua ya, sampai nanti yang ini data member bisa menyimpan ya, semuanya berfungsi, datanya tampil, bisa insert di sini, bisa update juga di sini, tampil semua fungsi select, fungsi delete semua tampil. Nah, kemudian denda juga ya, di sini input 5.000 misalnya, atau ini denda per hari ya. Denda per harinya nggak usah mahal-mahal ya, maksud ya 1.000 perak aja kan contohnya.
Nah, ya misalnya denda di input 1000, simpan, udah masuk 1000. Ya begitu dibuka nanti 1000-nya jangan hilang, muncul tetap ya. Misalnya mau ganti 2000 ya ganti 2000. Seperti itulah. Pokoknya bisa nyimpan lah dia ya. Kemudian di peminjaman. Kalau di peminjaman ini nggak usah, ini nanti aja. Ya ini soalnya ada perhitungan-perhitungan, nanti saya ajarin gimana caranya. Sama juga di pengembalian. Pengembalian juga ada cara-caranya, nanti saya ajarkan. Jadi cukup ini aja. Cukup buat untuk ya install update delete itu khusus untuk FRM ini member. Kemudian denda. Nah itu aja. Ya jadi cukup itu aja. Member dan denda. Nah sekarang saya mau ajarin dulu cara mendesain menu utama ya, menu utama. Nah biasa kalau tombol-tombol yang di atas itu kita pakai ini ya, pakai tool strip. Nah, bisa dicari di sini ada tool strip. Oke, nah ini udah saya letak ya, udah dapet. Di sini ada tool strip. Kemudian kalau kita klik di sini ada muncul seperti ini. Nah langsung aja tambahkan button ya, set image. Ini juga bisa diambil dari properti. Di sini ada juga set image ya. Cuman saya buka di sini lebih simple sih. Set image. Nah perhatikan ada dua pilihan set image. Yang pertama ada local resource, kemudian project resource file. Bedanya apa pak? Kalau local resource begitu diimport ya, dia hanya mengambil data itu ke lokal. Jadi misalnya foto kita atau gambarnya yang mau diambil di drive D misal. Nah jadi ketika itu dipindahkan dia tetap membaca drive D. Jadi misalnya project nih, kita buat project nih ya, kemudian kita save. Nah, orang lain mau pinjam project kita, mau minta project kita. Nah, kalau kita kasih projectnya, file yang ada di sini, gambarnya itu nggak akan terbaca, karena dia masih membaca drive D si komputer kita. Nah, paham ya? Kalau kita pilih pakai project resource file, dia gambarnya tersimpan di project. Jadi dimanapun dipindahkan, mau di laptop ABC, projectnya atau gambarnya tetap tersimpan di project, jadi tetap terbaca. Nah, supaya nggak repot-repot, biasanya saya pakai project resource file. Supaya kemanapun saya bawa ini, mau di flash disk, mau saya pinjam laptop orang untuk ngedit ini, gambarnya tetap ada karena tersimpan di project. Oke, paham ya? Kalau nggak paham silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa di like dulu, kalau yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Ya sama-sama bantu lah kan gitu kan. Oke. Nah import tinggal cari. Di sini saya punya contoh beberapa. Nah, misalnya ini ya, untuk kita mau buat tombol pertama ini untuk data buku. Oke, nah sebentar saya cari dulu di D, kemudian picture. Di sini ada square pick and icon ya. Oh nggak usah, gambarnya jelek-jelek. Tool strip icon. Oke. Nah saya tampilin dulu. Nah di sini ada beberapa ya. Nah untuk buku mungkin ya inilah ya, agak-agak buku kan. Untuk data buku nggak mungkin saya buat gambar bus kan gitu kan, nggak masuk akal, nggak cocok. Kemudian open. Nah masuk bukunya di sini. Ya udah, tinggal oke aja. Oke ya. Ada buku ya, tapi kecil kali. Apa nampakan gitu? Nggak nampak. Ya. Gimana cara membesarkannya pak? Tinggal klik aja sekali. Di properties, di situ ada, lihat gambar propertinya, ada image scaling, tinggal pilih aja menjadi none. Jadi dia mengikuti ukuran aslinya ya, 48 kali 48 pixel. Nah gimana menambahkan teksnya di bawah? Tinggal klik kanan, display style, kemudian image and text. Nah teksnya muncul di sebelah kanan. Bagaimana memindahkannya ke bawah? Tinggal lihat properties. Oke, di properties itu klik dulu sekali. Ada di sini text align ya, text image relation. Nah, pilih image above text. Oke, gambar di atas teks. Berarti teksnya di bawah kan. Nah, tinggal ganti teksnya menjadi misalnya data buku. Oke. Nah kalau udah jadi, nggak usah langsung button, nggak usah terlalu lama karena kan banyak kali tadi kita import gambar, ganti gambar, membesarkan gambar dan sebagainya. Tinggal klik kanan, copy atau tekan Ctrl C, kemudian klik kanan, paste atau Ctrl V. Nah ada dua data kan,
Nah, tadi 1, ini 2. Nah, kita tinggal ganti teksnya menjadi data member misal. Ya. Tinggal ganti gambarnya. Set image, langsung cari import lagi. Nah, masih di folder yang tadi deh. Ya, member ya gambar orang lah ya, nggak mungkin gambar yang lain kan. Oke, open. Oke, ya. Nah, ada data member. Kemudian ada lagi data peminjaman. Tapi sebelumnya ini kan satu kelompok ya, sesuai kaedah manusia lah ya. Ya setidaknya kasih batas lah, separator namanya. Jadi ada pembatas lah ya. Apa? Icon distancing ya. Oke. Nah, kemudian tambahkan button lagi, nggak usah, langsung aja copy, langsung Ctrl V. Nah, set image. Sekarang untuk FRM peminjaman. FRM peminjaman itu mungkin bisa kita atur apa ya? Gambarnya ini mungkin inilah ya, kayak daftar-daftar gitu ya, jadi biar agak masuk lah dia. Oke. Nah, kemudian kita ganti teksnya menjadi peminjaman. Ctrl C, V lagi, ganti menjadi pengembalian. Oke. Ya, sesuai kaidah lagi biar ada icon distancing dia. Nah, separator. Kemudian di sini ada denda ya. Ctrl C, Ctrl V. Ganti gambarnya menjadi denda. Ini berarti ada hubungan dengan uang-uang lah ya. Oke. Nah, jadi setelah semua ini berhasil, tinggal kasih nama. Klik ini, kemudian name-nya ya. BTN data buku. Kedua, BTN data member. Yang ketiga, BTN peminjaman. Yang ini BTN pengembalian. Kemudian yang ini BTN denda. Ingat ya, ketika nonton video tutorial ini perkuliahan gak biasa. Jadi haram hukumnya men-skip. Jangan di-skip. Tonton pelan-pelan, santai aja, nggak usah terlalu mau sambil minum kopi, bawa teh manis, terserah ya. Santai aja, jangan di-skip ya, jangan di-skip. Tonton pelan-pelan dari awal sampai akhir. Oke? Nah, biar paham, benar-benar paham. Nah, setelah semua jadi ya, supaya ini bisa masuk kemari, kemudian kita ganti. Lihat di sini ada is MDI container, ubah menjadi true. Ya, nanti ininya menjadi hitam. Nanti semua form yang kita klik akan muncul di dalam sini. Dia nggak bisa keluar. Oke? Bisa ya? Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa ada di dalam sini? Contoh, ini saya kasih contoh satu. Ya, contoh misalnya BTN data buku. Double klik. Ya, pada saat BTN data buku diklik, apa yang terjadi? Kita mau muncul ya FRM data buku .show. Nah, kita contoh ya. Contoh ini kita jalankan dulu. Oke, nah muncul seperti ini ya. Tapi ini di luar. Ini masih di luar. Seharusnya dia muncul di dalam sini. Nah, makanya gimana caranya? Perhatikan. Project, Properties. Ya, kemudian di Application kita ganti dulu menjadi FRM menu utama. Ya, menu utama tadi. Yang ini ya. Nah, ini tadi. FRM menu utama namanya. Nah, kita start dulu. Kita pastikan yang tampil utama kali, yang pertama kali adalah FRM menu utama. Nah, ini kan, ini tadi codingnya udah kita pasang, kita klik. Oke, nggak muncul, tapi munculnya di luar. Seharusnya ini muncul di dalam sini, supaya dia nggak bisa kemana-mana. Namanya juga form induk, ya kan? Nah, ini jadinya form anak. Jadi anak induk punya anak kan gitu kan? Oke, nah gimana caranya supaya dia ada di dalam? Jadi pada saat diklik, ya muncul dia. Kemudian kita atur supaya dia bisa menjadi anak. Karena statusnya dia kan masih ini ya, masih yang form biasa.
Nah, kita ubah menjadi anak. frm data buku .mdi parents sama dengan me. Me itu masuknya si ini ya, si diri dia di si menu utama. Karena kita ngetiknya kan di coding menu utama. Me itu berarti ya diri dia menu utama gitu. Jadi kita tentukan langsung, kita munculkan, kemudian kita kasih tahu kalau si frm data buku ini parentsnya si menu utama. Jadi kita deskripsikan kalau si menu data buku ini anak dari menu utama. Paham ya? Nah, kita tes dulu. Oke, nah data buku klik, muncul di dalam ya, dia nggak bisa keluar. Saya besarkan dulu. Nah, dia nggak bisa keluar, tetap di dalam sini. Jadi kemanapun perginya dia nggak kemana-mana, ya, terserah. Nah, cara seperti ini silahkan dibuat juga untuk data member, peminjaman, pengembalian, sama denda. Sorry, ini saya belum ubah tadi. Saya buat dulu nih ya, teksnya menjadi denda. Oke. Nah, tadi apa tugasnya? Udah tahu kan? Silakan data buku. Tadi udah selesai di pertemuan lalu. Sekarang masuk ke data member sama denda. Ya. Nah, kemudian menu utama tadi diatur semua. Oke, peminjamannya muncul, pengembaliannya muncul, dendanya muncul, semua muncul pada saat diklik. Dan semuanya berstatus masuk ke dalam sini, nggak bisa keluar. Ya, jadi semuanya statusnya parentsnya si menu utama. Oke. Nah, untuk peminjaman ini nggak usah dibuat dulu coding simpannya. Kemudian form pengembalian juga nggak usah dibuat coding simpannya. Jadi cukup yang tadi saja. Khusus dua ini nggak usah. Oke, paham ya? Jadi khusus yang FRM peminjaman add, pengembalian, dan pengembalian add nggak usah. Jadi cukup yang tadi saja. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Saya persilahkan dengan segala hormat lah gitu ya. Nah, silahkan dibuat dulu. Nanti tugasnya ini ya dikumpulkan. Nah, kumpulkannya gimana? Jangan kirim projectnya ya. Tapi kalian tunjukkan ya berupa dalam bentuk video lah. Video yang kalian upload ke akun YouTube kalian masing-masing. Nah, tunjukkan Pak, ininya udah berhasil ya. Yang pertama, tiap-tiap form ya. Yang pertama, ininya menu utama bisa semua muncul ya, itu yang pertama. Yang kedua, data buku udah berhasil. Oke. Yang ketiga, data member berhasil semuanya, select, insert, update, delete semuanya. Kemudian denda berhasil nyimpan. Begitu dibuka, dendanya muncul ya, misalnya di input 5.000 simpan, begitu dibuka lagi ya 5.000 nya ada. Paham ya? Nah, menu utama bisa semua. Khusus yang dua ini nggak usah dibuat codingnya. Oke, simple aja, nggak ada masalah ya. Dibuat, ditunjukin berupa videonya diupload ke YouTube masing-masing. Nah, link dari video kalian silakan dipasang di komentar YouTube ya. Jadi pasang linknya, silahkan di sini saya klik biar saya lihat langsung dari komentar-komentar YouTube. Nah, kalau ada pertanyaan bisa juga berupa video ya. Jadi buat pertanyaannya, misalnya ada error atau apa nggak tahu, nanti buat videonya, Pak ini kok begini, ini kenapa begini gitu kan. Kasih tunjuk kayak rekam layar kayak yang saya buat ini, bisa pakai software Camtasia namanya, silahkan di download aja. Camtasia seperti ini ya, ikonnya C gini. Nah, itu nanti gampang lah makanya ya. Silahkan tunjukin apa errornya, apa masalahnya, berupa video juga. Nanti saya balas berupa video juga penyelesaiannya untuk project kalian itu. Oke ya, jadi pahami benar-benar tugasnya apa dan bagaimana cara mengumpulnya. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau di kolom komentar Edmodo juga bisa. Saya kasih waktu seminggu lah ya. Jadi minggu depan pada saat pertemuan selanjutnya Jumat depan itu harus sudah selesai semua ya, sudah selesai semua lah, nggak ada cerita lah mau apa masalah, mau banjir, tsunami segala macam, harus sudah siap lah itu ya. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan yang keempat ini ya. Silahkan menikmati liburan dengan berbagai tugas yang saya kasih
ya, dikumpulkan paling telat ya minggu depan harus sudah selesai. Itu aja lah ya, nggak usah banyak-banyak ya. Jangan lupa ini mau puasa, jangan melalak-melalak kemana-mana ya, tetap di rumah. Yang di kampung udah di kampung aja, yang di Medan aja lah, nggak usah pulang-pulang kampung lah ya. Hati-hati, jaga jarak, karena korbannya saya lihat makin lama kok makin bertambah, nggak ada kekurangan sedikit pun ya. Jangan sampai kalian jadi korban berikutnya. Kenapa? Karena akan menyusahkan teman-teman kalian yang lain, nanti kutip duit sumbangan apa segala macam kan. Ya itulah pokoknya ya. Jadi sampai di sini aja video kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.